Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifah dengan NIM 256410022. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai algoritma bubble chart. Algoritma bubble chart ini merupakan salah satu algoritma pengurutan sederhana sebelum memasuki pengertian dari algoritma bubble chart. Saya ingin memberikan kata tanda di kehidupan sehari-hari. Jadi, secara sadar atau tidak, manusia itu sering melakukan urutan. Ya, misalnya, contohnya dalam sebuah kompetisi, manusia ingin menyusun peserta berdasarkan nomor urut. Manusia mengurutkan dengan cara membandingkan dua peserta yang bersebelahan dan menukar posisinya jika urutannya salah, sehingga akhirnya seluruh peserta berada pada urutan yang salah. Nah, kegiatan tersebutlah yang merupakan salah satu implementasi dari bubble chart. Lalu, apa itu pengertian dari bubble chart? Nah, algoritma bubble chart adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Dan pembandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi. Jadi, algoritma bubble chart itu merupakan algoritma pengurutan yang cara kerjanya itu dengan membandingkan nomor elemen. Jadi, membandingkan antara bilangan satu dengan bilangan setelahnya. Kemudian terus dilakukan pembandingan apabila urutan itu sesuai, maka posisi dari bilangan tersebut akan ditukar agar isinya itu dapat surut. Lalu bubble sendiri itu berasal dari kata-kata. Nah, bubble ini berasal dari sifat nilai elemen terbesar yang selalu naik ke atas, yang selalu naik ke akhir terilis, seperti gelembung udara. Nah, maksudnya itu, sifat elemen terbesar yang selalu bertahap naik ke arah ke posisi akhir list pada setiap iterasi. Nah, seperti menyerupai gelembung udara atau pedal yang bergerak naik ke permukaan. Kemudian selanjutnya, prinsip dari bubble chart. Yang pertama yaitu jumlah proses yang dilakukan sama dengan banyaknya bilangan dikurang satu. Jadi, dalam bubble chart itu prosesnya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, banyaknya proses yang dilakukan ini sebanyak bilangan dikurang satu. Misal, kita memiliki 8 bilangan, maka proses yang dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu setiap proses yang dilakukan jumlah pertukaran bilangannya sama dengan banyaknya bilangan. Jadi, setiap banyaknya pertukaran bilangan dalam setiap proses itu tergantung pada banyaknya bilangan. Jadi, semakin banyak bilangan, maka pertukaran bilangannya pun semakin banyak. Nah, ini yang akan menjadi kelemahan bagi bubble chart sendiri. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu jaringan bilangan tersebut terstruktur
bilangan. Nah, 5 bilangan ini kita sudah urut di proses yang ketiga. Tapi algoritmanya aku tetap melakukan proses yang keempat. Meskipun bilangan tersebut sudah urut. Sehingga terpenuhi 4 kali proses itu. Kemudian selanjutnya, selain itu, tak ada perbedaan cara untuk publisher ascending dan descending. Jadi, um, di dalam ketika menggunakan publisher, baik ketika ingin mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari yang terbesar ke yang terkecil itu tidak ada perbedaan kelas. Karena sama-sama mengurutkan, sama-sama membandingkan antara dua bilangan yang berdekatan dari depan hingga akhir, hingga belakang. Yang berbeda ya hanya tanduknya saja. Ketika mengurutkan dari yang terkecil, maka bilangan yang ketika bilangan yang depan itu lebih dekat daripada bilangan yang belakang, itu akan posisi bilangan akan lebih dekat. Itu, nah sebaliknya ketika yang dicari adalah dari angka terbesar ke yang kecil, maka ketika angka yang depan itu lebih kecil daripada angka yang belakang, itu posisi kedua bilangan tersebut akan lebih dekat. Nah, cara kerja ini sama-sama menekan antara dua bilangan yang berdekatan. Kemudian, kelebihan dari publisher. Apa sih kelebihan publisher itu? Kelebihan dari publisher, ya pertama yaitu mudah dipahami. Nah, bagi pemula-pemula yang baru terjun ke algoritma, baru belajar algoritma, publisher ini teknik yang cukup sederhana, sehingga mudah dipahami. Kemudian, investor tidak memerlukan memori tambahan yang besar, sehingga um, hmm, nah, kemudian stabil, artinya elemen dengan nilai yang sama urutannya itu tidak akan berubah. Kemudian yang keempat, kelebihannya yaitu tetap untuk proses sukses, artinya efektif untuk sebuah data yang terbatas. Jadi ketika kita ingin mengurutkan data yang terbatas, yang kecil, yang sedikit, maka akan lebih nyaman menggunakan Photoshop. Kemudian, itu juga terdapat kekurangan dari Photoshop. Ada kekurangan dari Photoshop. Yang pertama yaitu